Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan studi kasus perusahaan ABC yang beranggotakan Nur Syafa Dwi Juliantika, Fadilah, Ririn Ridwani, Tasya Oktaviani, Zahra Salsabila, Trianita Ayu Lestari. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, Tasya Oktaviani. Anda adalah seorang manajer keuangan sebuah perusahaan ABC. Saat ini perusahaan sedang berencana untuk mengembangkan usaha dan melakukan investasi. Pada saat ini kondisi keuangan perusahaan adalah sebagai berikut. ABC Company Statement of Financial Position as of December 31, 2020. Investmentnya 76.300 euro, equipmentnya 96.000, patents-nya 32.000, inventories-nya 57.000, account receivable-nya 52.500, cash-nya 80.000, totalnya 393.500 euro. Terus shall all holders equity 218.500 euro, non-current liabilities 100.000, account payable 75.000, totalnya 393.500 euro. Perusahaan ABC berencana akan menginvestasikan pada proyek pembangunan jembatan yang akan menghubungkan Pulau Kalimantan dengan Pulau Jawa. Rencana pembangunan tersebut diperkirakan akan selesai dalam waktu 10 tahun dengan nilai investasi sebesar 800 euro. Kondisi saat ini perusahaan telah memiliki hutang jangka panjang dan kas dengan informasi pada neraca. Terdapat beberapa opsi yang dapat dilaksanakan, yaitu dengan menerbitkan saham dan menerbitkan obligasi atau bond. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Syafa Dwi Juliantika. Lanjut, Ria. Berikut informasi terkait dengan obligasi dan saham. Obligasi akan jatuh tempo dalam waktu 10 tahun dengan state interest rate of 8% and a yield 10%. Bunga obligasi akan dibayarkan per tahun setiap tanggal 31 Mei. Nilai nominal saham perusahaan ABC saat ini adalah 50 euro per lembar. Saham dengan jumlah lembar saham beredar adalah sebanyak 4.370 lembar saham. Harga pasar saham perusahaan ABC adalah 70 euro per lembar sahamnya. Dividen yang dibayarkan adalah sebesar 20% dari nilai investasi. Lalu tugas yang diminta yaitu susunlah skema pembiayaan untuk PT ABC dapat mendanai proyek tersebut melalui penertiban saham dan obligasi dengan mengkombinasikan keduanya dengan ketentuan. Tentukan nilai obligasi yang harus diterbitkan, jangka waktunya berapa lama, dan tentukan jumlah saham yang harus diterbitkan oleh PT ABC. Pertimbangkan rasio keuangan perusahaan pada saat Anda membuat rekomendasi tersebut dengan mempertimbangkan kondisi perusahaan saat ini. Lalu buatlah argumentasi rekomendasi Anda dengan menunjukkan perhitungannya. Buatlah jurnal untuk mencatat transaksi tersebut dan presentasikanlah hasil perhitungan Anda. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Zahra. Berikut adalah skema dari pembiayaan PT ABC. Yang pertama itu menentukan nilai obligasi yang harus diterbitkan. Jadi nilai obligasi yang diterbitkan itu nilai perusahaan ABC 50 per lembar saham. Yang kedua itu jangka waktu berapa lama. Jangka waktunya itu 10 tahun atau jatuh tempo pada tanggal 31 Mei 2020. Dan yang selanjutnya itu tentukan jumlah saham yang diterbitkan oleh PT ABC. Jumlah sahamnya itu jumlah lembar sahamnya itu 4.370 lembar saham. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Trianita Ayu Lestari. Baiklah, selanjutnya perhitungan. Yang pertama ada perhitungan obligasi. Yang pertama nilai pasar wajar obligasinya itu 8 euro.
Yang kedua, tanpa waran itu 8% dikali 100.000 euro sama dengan 10.000 euro. Selanjutnya nilai pasar wajar agregat itu 18.000 euro, dapat dari 8.000 ditambah 10.000. Selanjutnya alokasi obligasi itu 8.000 per 18.000 dikali 100.000 euro, dapatnya 44.444,44 perak euro. Selanjutnya perhitungan yang saham. Alokasi waran ke sama dengan D1 per P0 ditambah G. Maka ke 50 per 70 ditambah 0,2 sama dengan 91%. P0 sama dengan D1 per ke G. Ke sama dengan 4.370 per 0,91 dikurang 0,2 sama dengan 61,55 euro. Selanjutnya 10.000 per 18.000 dikali 100.000 euro dapat hasilnya 55.555,56 perak euro. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ririn. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jurnal. Pada tanggal 31 Mei, market value pada obligasi masing-masing sebesar 8.000 euro. Yang kedua, market value pada waran sebesar 10.000 euro. Jadi total nilai pasar wajar agregatnya 18.000 euro. Terus ada allocation obligasi sebesar 44.444 euro. Dan yang kedua ada alokasi waran sebesar 55.555 perak. Maaf, 55.555 perak euro. Selanjutnya nilai nominalnya sebesar 50, harga nominalnya sebesar 70, nilai investasinya sebesar 0,2. Jadi total lembar sahamnya sebesar 91%. Selanjutnya nilai lembar saham sebesar 4,37. Total lembar sahamnya sebesar 0,91 dan nilai investasinya sebesar 0,2. Jadi total lembar sahamnya sebesar 0,864 rupiah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fadilah. Baik, selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan perhitungan yang sudah dijelaskan di atas, investasi obligasi menjadi opsi yang pas apabila kita ingin memiliki instrumen investasi yang keuntungannya dapat diprediksi di masa depan. Obligasi sendiri merupakan instrumen investasi yang dapat menjadi penyeimbang dari instrumen-instrumen investasi lain yang telah kita miliki. Penerbitan obligasi yang mana tujuannya meningkatkan nilai perusahaan dengan biaya relatif murah, dibanding harus menerbitkan saham dengan resiko yang besar. Keuntungan yang diperoleh dari investasi obligasi dapat digunakan untuk mencapai tujuan di masa depan, misalnya untuk membeli perlengkapan rumah atau tujuan lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing perorangan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh, saya kembalikan kepada Tasya. Sekian dari presentasi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.